Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Nurlita dengan NIM 22050974062 dari kelas Pendidikan Teknologi Informasi 2022B. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto STMKom. Sebelum kita masuk pada pembahasan, kita harus mengerti nih, apa sih standarisasi jaringan itu? Standarisasi jaringan merupakan sebuah aturan atau ketentuan yang diharuskan untuk dipatuhi oleh setiap brand. Standarisasi bisa disebut juga aturan main untuk jaringan komputer. Selanjutnya OSI, Open System Interconnection. OSI merupakan suatu model berwujud kerangka jaringan arsitektural yang menggambarkan standarisasi koneksi pada sebuah komputer. Layer OSI sendiri merupakan susunan kerangka arsitektur yang diadopsi via protokol jaringan melalui 7 layer yang berbeda. Lapisan layer OSI memiliki beberapa manfaat berbeda yang saling menyokong satu sama lain. Fungsinya untuk membuat standarisasi yang jelas guna meminimalisir kerumitan, standarisasi interface, dan sebagainya. OSI layer bekerja melewati 7 lapisan prosedur yang berurutan. OSI sendiri memiliki 7 layer, yaitu yang ketujuh application layer. Application layer ini menjelaskan spesifikasi untuk lingkup di mana aplikasi jaringan berkomunikasi dengan layanan jaringan, menyediakan jasa untuk aplikasi pengguna. Layer ini bertanggung jawab atas pertukaran informasi antar program komputer. Yang keenam, presentation layer. Presentation layer berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Yang kelima, session layer. Session layer berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Yang keempat, transport layer. Berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Yang ketiga, network layer. Network layer berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui interworking dengan menggunakan router dan switch layer 3. Yang kedua, data link. Data link layer berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Yang pertama, physical layer. Physical layer berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan pengabelan. Cara kerja OSI. Ketika data ditransfer melalui jaringan, sebelumnya data tersebut harus melewati ketujuh layer dari satu terminal, mulai dari layer aplikasi sampai physical layer. Kemudian di sisi penerima, data tersebut melewati layer aphysical sampai aplikasi. Pada saat data melewati satu layer dari sisi pengirim, maka akan ditambahkan satu header, sedangkan pada sisi penerima, header dicopot sesuai dengan layernya. Selanjutnya, TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol merupakan salah satu jenis protokol jaringan yang dapat memberikan keleluasaan dalam berkomunikasi antara satu komputer dengan komputer lainnya dalam satu jaringan walaupun platform yang digunakan pada komputer-komputer tersebut berbeda satu sama lain. Model jaringan TCP/IP yaitu berbentuk layer atau lapisan. Ada 4 lapisan pada TCP/IP, antara lain Network Access Layer
berfungsi mengatur penyaluran data pada media fisik yang digunakan. Lapisan ini memberikan layanan dan koreksi terhadap kesalahan yang ditransmisikan. Yang kedua ada internet layer. Berfungsi mendefinisikan bagaimana hubungan antara dua pihak dapat terjadi pada suatu jaringan. Lapisan ini bertugas untuk memastikan agar semua paket data yang dikirimkan dapat sampai di tujuannya masing-masing. Yang ketiga ada transport layer. Berfungsi mendefinisikan cara-cara untuk melakukan pengiriman data antara end-to-end host. Lapisan ini menjamin bahwa informasi yang diterima oleh penerima adalah sama dengan informasi yang dikirim oleh pengirim. Yang terakhir ada application layer, merupakan lapisan terakhir dalam arsitektur TCP/IP yang berfungsi mendefinisikan aplikasi-aplikasi yang berjalan pada jaringan. Oleh karena itu, akan banyak protokol pada lapisan ini sesuai dengan jumlah aplikasi yang dijalankan. Cara kerja TCP/IP, layer-layer dan protokol yang terdapat dalam arsitektur jaringan TCP/IP menggambarkan fungsi-fungsi dalam komunikasi antara dua buah komputer. Setiap lapisan menerima data dari lapisan di atas atau di bawahnya, kemudian memproses data tersebut sesuai fungsi protokol yang dimilikinya, dan meneruskannya ke lapisan berikutnya. Ketika dua komputer berkomunikasi, terjadi aliran data antara pengirim dan penerima melalui lapisan-lapisan di atas. Pada pengirim, aliran data adalah dari atas ke bawah. Selanjutnya, persamaan model OSI dan TCP/IP. Keduanya memiliki layer atau lapisan. Sama-sama memiliki application layer, meskipun memiliki layanan yang berbeda, memiliki transport dan network layer yang sama. Dua-duanya punya transport dan network layer yang bisa diperbandingkan. Dua-duanya menggunakan teknologi packet switching, bukan circuit switching, atau teknologi circuit switching digunakan pada analog telepon. Baik, sekian penjelasan singkat mengenai standarisasi jaringan komputer dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.